Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadani dari program studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis prediksi ketepatan masa studi mahasiswa menggunakan algoritma naive Bayes classifier dan fitur selection. Pembahasan yang pertama ada informasi umum, kedua latar belakang, ketiga tujuan penelitian, 4 metode penelitian, 5 subjek dan objek penelitian, 6 hasil penelitian, 7 kelebihan penelitian, 8 kekurangan penelitian, dan yang terakhir ada diskusi atau rekomendasi. Yang pertama yaitu informasi umum. Nama penulis, yang pertama ada Muhammad Nur Akbar, yang kedua ada Haryani, yang terakhir ada Asep Indra. Nama jurnal, Jurnal Informatika Sains dan Teknologi. Volume 7, nomor 2, halaman 306 sampai 315. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Tingginya tingkat keterlambatan kelulusan mahasiswa menjadi tantangan tersendiri yang perlu mendapat perhatian khusus. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, teknologi informasi dapat dimanfaatkan, khususnya melalui penerapan teknik data mining, educational data mining. Penelitian ini memanfaatkan algoritma naive Bayes classifier atau NBC karena keunggulannya dalam hal kesederhanaan, kecepatan, dan tingkat akurasi yang cukup baik untuk masalah klasifikasi. Selain itu, teknik feature selection juga digunakan untuk memilih atribut yang paling relevan dalam menentukan masa studi mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model prediktif yang mampu memetakan ketepatan masa studi mahasiswa. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi atribut-atribut atau fitur yang paling signifikan dalam mempengaruhi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Tiga, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, tahap pertama dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan akademik dalam meningkatkan ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Selanjutnya, dilakukan proses pengumpulan data yang mencakup data profil, riwayat pengambilan mata kuliah, serta indeks prestasi dan jumlah SKS per semester. 3. Data yang telah dikumpulkan kemudian dipersiapkan melalui serangkaian proses transformasi. Yang keempat, dataset ini selanjutnya digunakan untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes classifier atau NBC. 5. Evaluasi model dilakukan dengan menggunakan 10-fold cross-validation dan performanya diukur melalui nilai akurasi dan mean absolute error. Yang keenam, penyusunan laporan hasil dan rekomendasi berdasarkan model yang dibangun. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah menyelesaikan studinya dalam rentang waktu tahun 2013 hingga tahun 2018. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu maupun yang mengalami keterlambatan. Yang kedua, objek penelitian ini adalah data akademik mahasiswa, mencakup data profil mahasiswa seperti asal sekolah, jenis kelamin, dan jalur seleksi masuk, data riwayat pengambilan mata kuliah, atau nilai-nilai mata kuliah yang diambil selama 4 semester awal, serta data indeks prestasi semester dan jumlah SKS. Kemudian ada hasil penelitian. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik feature selection mampu meningkatkan akurasi prediksi dari model NBC. Kedua, kombinasi terbaik diperoleh pada NBC yang menggunakan correlation atribut dengan akurasi 81,2%. 3. Fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi berasal dari data akademik seperti nilai mata kuliah tertentu, jumlah SKS, dan IPS. 4. Teknik data mining klasifikasi menggunakan NBC dan fitur selection efektif dalam mendeteksi potensi keterlambatan masa studi. Selanjutnya ada kelebihan penelitian. Pemanfaatan fitur selection untuk optimasi model. Yang kedua, penelitian hanya mengandalkan satu metrik evaluasi.
3. Penggunaan data real dan lengkap. 4. Peningkatan kinerja model secara signifikan. Selanjutnya ada kekurangan penelitian. Yang pertama yaitu class output terbatas, hanya mempertimbangkan 2 kategori saja. Yang kedua, cakupan data yang sempit hanya berasal dari program studi. 3. Variabel non-akademik tidak diperhitungkan seperti kondisi ekonomi, motivasi belajar, dan kegiatan organisasi belum dimasukkan dalam analisis. Yang terakhir ada diskusi atau rekomendasi. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti merekomendasikan agar pihak kampus, khususnya pengelola program studi, memanfaatkan hasil model ini untuk melakukan deteksi dini terhadap mahasiswa yang berpotensi mengalami keterlambatan studi. Selain itu, direkomendasikan untuk mengembangkan model ini lebih lanjut dengan membandingkan algoritma lain yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.